Halo, hari ini saya mau bicara tentang stunting. Oke, makin hari saya makin sering mendapatkan klien bayi, bahkan ya newborn baby yang terlahir memiliki masalah, baik itu dari berat badan, gak bisa naik berat badan, ataupun tidak bisa mengalami gangguan menyusu dari ibunya, oke. Oral sensornya, oral motoriknya itu terganggu, dan lama-lama anak ini menjadi punya masalah tumbuh kembang, stunting ya, kita sering dengar kata stunting. Jadi saya mau sedikit membahas dari kacamata GAPS protokol yang saya pelajari, oke. Penyebab dari stunting ini adalah ibu atau calon ibu ya, yang sebenarnya badannya sendiri itu malnutrisi. Oke. Bayi dalam 9 bulan, umur pertama 9 bulan itu dalam rahim ibu, dia kan nutrisinya dapat dari si ibu. Betul ya? Oke. Kalau misalnya ibunya ini malnutrisi, maka dia tidak dapat memberikan banyak nutrisi kepada jabang bayi yang ada di dalam perutnya, sehingga anak tersebut lahirnya juga malnutrisi, bahkan dengan kekurangan-kekurangan lain, seperti banyak sekali anak-anak bayi sekarang yang lahir mereka mengalami kesulitan untuk nenen dari maminya. Oke. Banyak dari mereka juga yang harus menggunakan NGT untuk bantu makan. Oke, apalagi anak itu punya masalah berat badan, oke, masalah pencernaan, akhirnya berat badannya kurang, dan ujung-ujungnya dipasangin NGT untuk dimasukin susu tinggi kalori. Itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, tapi hanya membuat masalah baru. Oke. Kenapa sih para ibu muda ini atau para calon ibu ini bisa menghasilkan anak dengan problem stunting, oke, atau dengan problem malnutrisi? Kita harus lihat balik lagi ke belakang, si calon ibunya ini makannya seperti apa? Apakah dia sudah mengkonsumsi makanan yang makanan itu sendiri sudah, badan dia sendiri sudah terpenuhi kebutuhannya, nutrisinya. Banyak dari para kaum hawa, oke, salah satunya juga saya dulu ya. Kita ini takut sekali makan daging, kita ini takut sekali makan lemak karena takut gemuk. Oke, jadi yang adanya either makan junk food, makan gorengan, atau makan salad ya. Apalagi sekarang banyak sekali orang yang menganut paham vegetarian atau vegan, beberapa karena agama ya. Kalau misalnya memang itu dipahami sebagai suatu hal yang baik, dan silakan jalanin, tapi tidak boleh menjalankan vegan yang terlalu lama. Oke, paling enggak protein hewani seperti susu, mentega, ghee itu tetap harus masuk. Oke, karena kalau misalnya enggak ya badan kita akan mengalami kekurangan nutrisi, mitokondria kita akan mengalami masalah ketika harus memproduksi sel baru. Oke, kalau misalnya hubungannya dengan calon ibu, nah bagaimana kalau misalnya badannya tidak punya nutrisi untuk membuat sel baru, sedangkan badannya itu harus memproduksi bayi dalam perutnya, betul kan? Semua perkembangan bayi itu kan terjadi dalam rahim ibu. Kalau misalnya anaknya sudah terlanjuran lahir ya, kan nggak bisa diandu ya, nggak kayak komputer kan, kita nggak bisa mengandu. Bayinya sudah lahir, sudah keluar, dan problemnya presis is there, mungkin sudah coba ke beberapa praktisi medis dan tidak mendapatkan hasil, maka saya sarankan untuk menjalankan GAPS protokol. GAPS protokol baby, oke. Kalau misalnya
itu sebenarnya kurang lebih sama ya dengan protokol untuk dewasa. Nanti saya ada bikin Gaps Hero Talk untuk membahas Gaps Baby ini pada khususnya. Oke, tapi yang jelas satu, ASI dari ibu itu sangat penting peranannya. Oke, jadi ibu juga harus menjalankan Gaps diet juga. Jadi bukan hanya si anak saja. Oke. Kalau misalnya ibunya masih kekeh ya dengan pola makan sebelumnya, maka bisa dibarengi anaknya itu, tolonglah jangan diikutin pola makan mamanya. Misalnya mamanya itu vegetarian gitu ya, anaknya tolong kasih anak Anda nutrisi dari protein hewani agar terhindar dari masalah tumbuh kembang yang lebih parah misalnya ya. Hindari gula. Oke, susu tinggi kalori kalau buat saya sih nggak terlalu penting ya, karena itu sebenarnya lebih banyak dampak negatifnya dibanding positifnya, karena itu very high sugar content. Mereka menggunakan fructose yang ujungnya dapat menyebabkan gas dysbiosis pada anak-anak yang sudah mempunyai leaky gut yang parah. Oke. Kalau perlu info lebih lanjut, yuk bisa ngobrol sama saya. Bisa juga baca website saya dulu di Gaps Diet Indonesia. Kalau misalnya perlu konsul, bisa langsung menjadwalkan jadwal sesi konsul pribadi, atau bisa juga ikutan di kelas Gaps Hero Talk saya yang saya adakan secara rutin setiap bulannya. Bisa buka Instagram Gaps Diet Indonesia, nanti bisa langsung daftar. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya Yuni Raharja untuk Gaps Diet Indonesia. Bye-bye.